Seperti biasa, saya ingin coba perkenalkan dulu, bukan ini moderator tapi sisi yang lain, yaitu tentang bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mengarahkan kita untuk membahas segala hal yang terkait dengan agama. Jadi ada yang menarik dalam Al-Quran, saya boleh berdiri? Izin ya? Maaf kasih. Jadi ada yang menarik dari Al-Quran dan hadis, bahwa segala hal yang kita jalani dalam kehidupan, termasuk tatkala kita ingin membahas, belajar tentang berbagai hal, itu selalu detil dan rinci arahnya. Dan setiap arahan Al-Quran, ketika diikuti, itu ternyata selalu menghasilkan hal yang luar biasa, berbeda dengan pendalaman-pendalaman manusia biasa. Di antaranya, Quran memberikan petunjuk saat kita ingin membahas tentang sesuatu, maka detilnya diberikan penjelasan baik di Quran ataupun di hadis dengan dua hal yang paling utama. Satu, ada pesan dalam Al-Quran di surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah kalau Anda punya mushaf standar, bahwa pastikan dan biasakan ketika kita membahas segala hal harus sampai pada aspek pemahaman. Apapun itu yang dibahas. Jangan sekedar kita mendengar informasi, kita tahu, tapi kita tidak paham apa yang kita dengar dan kita pelajari itu. Dalam bahasa Arab, paham, mengerti, jelas, detil yang dipahami, itu disebut dengan fikih bahasa Arab. Kalau saya tuliskan misalnya, maaf saya tanya sebentar, kelihatan nggak? Belum saya tulis ya. Mau puasa Anda ya? Saya tulis sebentar. Papan tulisnya kelihatan? Nah, yang penting itu ya. Baik, saya tuliskan sebentar. Ini namanya fikih. Fikih. Begini tulisan Latin yang kita tulis. Secara bahasa artinya paham, mengerti. Sekarang perhatikan, Quran bedakan antara orang beriman dengan orang yang belum beriman. Kata Al-Quran, ciri orang beriman itu, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Tidaklah semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. فَلَوْلَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Hendaknya ada sebagian dari mereka, walaupun sebagian tidak banyak, yang meluangkan waktunya untuk belajar tentang agamanya. Yang paling menarik, persoalannya bukan hanya di sini tentang agama. Dari pelajaran dalam Al-Quran, bagi orang-orang beriman, itu selalu menggunakan kalimat ini, fikih. Seakan-akan Allah yang memberikan kesan bahwa beda antara orang beriman dengan orang yang belum beriman. Beda antara mukmin dengan yang belum mukmin. Orang beriman itu, ketika dia akan belajar, dia pastikan pelajarannya itu mengandung unsur ini, fikih. Yang paling menarik, Quran bahkan kemudian tidak sekedar menyantumkan dasar kalimat, tapi merubah bentuk kalimatnya dalam bentuk yang sangat menarik. Bahasa Qurannya tafaqquh. Ya, tafaqquh fiddin. Kita ambil teori sebentar ya. Tafaqquh. Jika Anda ingin menunjukkan makna keseriusan atau sesuatu yang ditempuh dengan sungguh-sungguh, serius dalam bahasa Arab, maka Anda bisa tambahkan huruf ta di depan dan akar kalimatnya atau akar katanya. Jadi kalau kita masukkan misalnya fikih, kita tambahkan ta di depannya. Jadi antara maknanya penambahan huruf ini menunjukkan makna keseriusan atau hal yang ditempuh dengan sungguh-sungguh. Bila keseriusan ini Anda kemudian isi lagi, praktekkan lagi dengan penuh detil, Anda berjuang luar biasa, Anda hadapi waktunya, Anda rencanakan dan sebagainya, maka di akhir kalimatnya sebelum huruf yang terakhir itu ditambah tasydid, menunjukkan sesuatu yang ditempuh dengan kerja keras. Dia bukan sekedar serius, dia kerja keras, menyiapkan waktunya, tenaganya, energinya, idenya, mungkin biaya juga, maka dia tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Jadi di kalimat fikih, kalau ditambah ta, kemudian tasydid sebelum huruf akhirnya, maka bentuknya berubah seperti ini. Jadi tafaqquh. Ya, perhatikan ini yang paling indah. Katakan orang beriman itu, kalau dia mau belajar apapun yang dia pelajari, apalagi terkait dengan tuntunan agamanya, maka cirinya adalah satu, dia akan serius dalam mempelajarinya. Yang kedua, dia kerja keras. Untuk apa? Bukan sekedar datang, dapat informasi, lantas pulang. Bukan itu yang diharapkan. Tapi dia serius, kerja keras untuk bisa memahami apa yang dia pelajari. Tidak diharapkan ada orang yang mengaku beriman, belajar apapun, apalagi ketentuan agamanya, tapi tidak paham apa yang dia pelajari. Tidak mengerti apa yang dibahas. Jadi kalau ada kalimat di Quran, hati-hati betul ya. Ada ayat di Quran atau kalimat di hadis dimulai dengan kata iman, itu secara otomatis, secara tidak langsung bahkan menentukan parameter tingkat keimanan seseorang. Jadi kalau Anda menemukan suatu ayat,
dibuka dengan kalimat iman, kemudian setelahnya ada aktivitas misalnya, maka aktivitas yang dimaksudkan secara tidak langsung menunjukkan ukuran keimanan pemiliknya. Baik, kalau Anda setiap baca kata iman, itu selalu setelahnya amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Sekarang kita turunkan ya. Kata iman pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Posisi paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Alladziina yu'minuna bil ghaib. Setelah ada kata iman pasti amal saleh. Wa yuqimunas shalah. Kata iman pertama bersanding dengan salat. Tadi kan? Kalau Anda ingin mengukur apakah iman Anda sedang kuat, standar atau lemah, maka Anda bisa ukur salah satunya dengan amal saleh yang terletak setelah kata iman. Jadi kalau Anda ingin mengukur apakah iman saya sekarang kuat atau tidak, salah satunya coba temukan kata iman, kemudian lihat setelahnya amal salehnya. Jika Anda semangat mengerjakannya sesuai dengan konteks ayatnya, petunjuk ayatnya, maka ini menunjukkan bahwa iman Anda sedang kuat. Anda semangat menunaikan salat, sunnahnya bahkan Anda kerjakan, sebelum adzan Anda siap-siap, itu menunjukkan iman Anda sedang kuat di sini. Subuh jam berapa sekarang? Masya Allah, di Bigoro ada perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. 245 saya. 245. Baik, perhatikan. Ada subuh 245. Standar dalam sholat, kaidah dalam sholat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Hafizu 'ala shalawatil wusta. Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah sampaikan, jaga waktu-waktu sholat. Tunaikan sholat tepat waktu. Saya bilang, tunaikan sholat tepat waktu. Anda ingin mengukur, kira-kira iman saya sedang kuat, ataukah menengah, standar, atau sedang lemah? Sederhana, Anda coba lihat amal soleh setelah kata iman. Di sini ada sholat, sekarang Anda ukur. Dengan sholat ini menunjukkan apakah iman kita sedang kuat, atau dalam posisi standar, atau lemah. Kata Quran, yang standar saja, yang imannya standar, itu saat dipanggil sholat, dia kemudian telah bersiap. Hafidhu 'ala shalawat, tunaikan sholat tepat waktu. Jadi kalau ada subuh misal 2.45, kemudian Anda siap-siap pada saat itu menunjukkan iman Anda sedang standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Mana? Ya, Anda kerja jam 8, datang ke kantor jam 8, standar kan? Kalau Anda datang jam 7, Anda hebat namanya. Ya. Tapi kalau Anda misalnya sebelum jam 2.45, jam 2 sudah bangun, Anda berzikir, Anda tahajud, Anda istighfar, Anda baca Al-Quran, ini menunjukkan imannya sedang kuat. Tapi kalau Anda dipanggil jam 2.45 misal, baru bangun jam 5.42, ini pun belum ingat sholat misal, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam imannya, sedang lemah posisinya. Yang ingin saya sampaikan, setiap ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, ini menunjukkan bahwa informasi setelahnya menjadi ukuran keimanan pemiliknya. Nah, ada ayat belajar dibuka dengan kalimat iman. Kemudian informasi setelahnya muncul kalimat fikih, bahkan menggunakan huruf ta dan tasydid. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dinilai oleh Al-Quran memiliki iman yang kuat, diantaranya bukan hanya rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, termasuk ketika dia belajar pun ditunjukkan dengan keseriusan dan kesungguhan dalam pelajarannya. Artinya kalau ada orang beriman, kemudian dia belajar, apalagi belajar tentang agamanya misalnya, tidak serius belajarnya, tidak bekerja keras untuk memahaminya, maka ini menunjukkan kelemahan keimanannya. Paham sih? Baik, nanti kita lihat apakah hari ini diantara kita semua termasuk imannya kuat, imannya menengah, atau imannya lemah. Baik. Satu. Jadi kita buat dulu kesepakatan. Sebelum kita mulai, kita belum mulai ya. Kita mau buat kesepakatan dulu. Baik. Pertama, kesepakatan kita, saya ingin memohon kepada semuanya agar tidak meninggalkan ruangan ini kecuali kita paham apa yang kita pelajari. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Baik, jadi kalau Anda tidak paham, nanti Anda silahkan tanyakan. Kita pastikan jangan tinggalkan ruangan ini kecuali kita paham yang kita pelajari. Sayang Anda sudah luangkan waktu, luangkan tenaga, hadir di sini yang belum tentu Anda dapatkan dalam setiap kesempatan. Jadi kalaupun nanti materi sudah selesai, Anda belum paham, saya sudah pulang, tinggal di sini pahami dengan baik, kan? Sampai ada paham. Satu, ini. Awas hati-hati, setiap fokus betul ini ya. Setiap yang kita pelajari, khususnya dalam praktek agama kita, yang kemudian kita akan praktekkan pemahamannya, itu semuanya dalam istilah Islam disebut dengan fikih. Kalau Anda percaya silakan, Anda sholat. Sebelum Anda sholat kan Anda belajar cara sholatnya. Mustahil orang tiba-tiba bisa sholat, pasti belajar dulu. Anda tidak akan pernah temukan buku membahas cara sholat kecuali dimulai dengan kata fikih. Silakan cek, fikih sholat. Gak ada ilmu sholat. Zakat, fikih, zakat. Haji, fikih, haji. Fikih, umrah. Silakan Anda kumpulkan semuanya. Puasa, fikih, puasa. Ini ada isyarat dalam pelajaran-pelajaran ini, dalam istilah fikih ini, bahwa kalau Anda ingin belajar, apalagi terkait dengan agama tentang sholat misalnya, jangan pelajari masalah ini kecuali sampai paham betul apa yang Anda akan lakukan dalam sholat Anda.
Mohon izin ya, ini untuk kandungan saya sebentar. Ini saya tegaskan termasuk di Jumat kemarin sejak saya datang. Bahkan kata Al-Quran, bahkan ada orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Padahal tiap hari dia sholat. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari ribuan kali ruku dan sujud yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Karena itu kita mesti rubah persepsi kita. Anda belajar masalah dunia saja sampai paham, sehingga sampai Anda mendapatkan pekerjaan, Anda pahami bagaimana tupoksinya. Kenapa masalah ibadah tentang akhirat kita tidak kita pahami? Oke, yang kedua, teori yang kedua, usahakan setiap belajar apapun itu kita selalu bersandar pada referensi primer, sumber yang terpercaya, yang bisa kita gali, yang menguatkan argumentasi kita. Dalam bahasa agama, semua itu disebut dengan sanad namanya. Seperti Anda membuat karya ilmiah, mau skripsi, tesis, disertasi, atau research, pastikan akan mencari referensi yang kuat yang bisa menguatkan argumentasi dan teori kita. Nah, apalagi dalam agama, itu teori cuma ada di Islam. Silakan Anda cek di semua kitab suci yang menerangkan tentang teori ini, itu cuma ada di Quran dan Hadis. Tentang sanad ada di kitab Imam Muslim dari 9 jilid Syarah Sahih An-Nawawi, di jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, kalau mau sama dengan saya, cetakan tahun 2002 dari Darul Hadis, warnanya biru dongker. Saya beli di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyah. Harganya masih 450.000 kalau di konversi itu. Ya. Perhatikan kalimatnya. Babul isnadi minad din. Saya ulang. Babul isnad minad din. Bab belajar sesuatu yang referensinya langsung bersumber pada referensi primer, sumber yang utama, itu bagian yang penting dalam agama. Dianggap bagian yang penting dalam agama. Tidak ada kaidah di agama kita, Anda mau belajar apapun, mau meneliti apapun, usahakan jangan ambil informasi yang setengah-setengah. Bahkan nanti Anda akan temukan banyak teori di Quran. Kalau ada berita yang tidak benar, belum solid, belum pasti, jangan Anda ambil, cek dulu sampai pastikan itu benar adanya. Dimanapun Anda, mau jadi pengusaha, jadi diplomat, jadi birokrat, jadi peneliti, sepanjang Anda menghasilkan sesuatu, maka arahkan referensinya pada referensi yang paling utama. Nah, dua kaidah ini kita akan coba praktekkan untuk membahas tentang tema besar kita, yaitu bagaimana meniti surga bersama-sama dengan keluarga. Kita akan dasarkan kepada ini, satu kita pahami dulu, yang kedua kemudian kita turunkan referensinya dari sumber yang paling primer, paling utama. Setelah itu baru kita terangkan seperti apa gambarannya, lalu kita coba untuk amalkan apa yang telah kita bahas bersama. Paham sih? Baik, sepakat? Baik, kalau sepakat kita mulai insyaallah. Saya coba hapus dulu sebentar. Saya turunkan dulu referensi ininya. Setelah itu kemudian baru kita uraikan ya. Ini kedatangan kedua saya ke sini. Dulu posisinya di sebelah sana, sekarang pindah ke sini. Tapi saya masih konsisten. Saya datang sendiri, terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Ya. Moderator tenang aja. Ayo. Bismillah. Teman-teman saya turunkan dulu ya, kita turunkan dulu referensinya supaya tidak dianggap sebagai opini pribadi ya. Jadi Anda bisa lacak kembali, kemudian teliti kembali, dan nanti kita lihat bagaimana pendapat ulama tentang ini. Meniti surga bersama keluarga. Meniti surga bersama keluarga. Kita punya PR 3 hal. Satu, meniti. Berarti kan kita akan berproses untuk menuju ke sana kan? Kita harus keluarkan dari mana tahunya kita akan ke surga. Jangan-jangan gak pada ke surga gitu kan? Nah, jadi bagaimana cara menitinya kita akan lihat dulu. Kedua, surga. Apa itu surga? Kita mesti samakan persepsi dulu. Ya kalau tidak sama persepsinya, tidak mudah untuk kita bahas. Kalau yang terakhir, bersama keluarga. Hati-hati keluarga yang mana ini? Jangan-jangan antum yang belum pada nikah gitu kan? Baik, kemudian ke surganya bersama siapa? Nanti kita lihat ini. Ya. Baik, single itu pilihan, tapi jomblo itu nasib ya. Satu, turunkan dulu yang ini. Satu, Quran surah kedua ayat 36. Ya. Kemudian kedua di posisi paling kiri di pertengahan. Setelah itu turun, kemudian Quran surah ke-7 ayat 34. Kemudian Quran surah ke-3 ayat 185. Kemudian Quran surah ke-32 ayat 11. Kemudian Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Sampai kemudian kembali, ini baru meniti Quran surah ke-19 ayat 93. Baik, ini baru kita temukan kalimat ini dulu, kemudian surganya. Yuk, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69, tingkat surga pertama. Amalan untuk mendapatkan ini Quran surah ke-59 ayat ke-7. Kemudian detailnya ada di Quran surah ke-33 ayat 21.
Tambahan bonusnya di Quran surah ketiga ayat ke-31, paling kiri sebelah atas. Surga tingkat kedua ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Sebentar ya, saya ingin ingatkan materi ini ketika saya turunkan, ini yang paling penting. Saking pentingnya mic habis nih, mau diganti. Terus lihat sini, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Bonusnya ada di Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Motivasinya ada di Quran surah 73 ayat 6 sampai dengan ayat 20. Jenis yang ketiga, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Turunan ini amalannya ada di Quran surah ke-4 ayat 34. Kemudian yang sunnahnya Quran surah kedua ayat 215. Yang umum lagi Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Surga yang terakhir, yang keempat, Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian tingkatan ini ada lagi yang dinamakan dengan Firdaus dan semacamnya. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai 33. Yang contoh Firdaus surga ada. Sudah selesai kita turunkan kemudian hadisnya. Kita ambil hadis riwayat Muslim. Jilid pertama, nomor hadis ke-14, posisi paling kanan, di paling kiri sebelah atas. Ini cukup dulu lah supaya ada space untuk menulisnya. Nanti kita turunkan. Oh, bersama keluarga belum? Bersama keluarga Quran surah ke-52 ayat 21. Pilihannya Anda bisa menyiapkan misal penghafal Quran di hadis saja, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2915. Kalau orang tuanya mau coba hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Kalau kira-kira masih belum lancar juga boleh hadis riwayat At-Tirmidzi lagi. Nomor hadis 2920. Dan kalau Anda ingin mulai berubah hari ini, maka motivasinya di Quran surah keempat ayat 100 bisa. Paling kiri sebelah bawah. Ya. Ini materi kita. Sebagian yang detail lainnya belum saya turunkan, nanti coba kita maksimalkan insya Allah. Jelas tulisannya?